Oke, assalamualaikum teman-teman trader. Jadi kita bakal mapping buat market hari Senin untuk instrumen XAU USD ya, karena kita sering ngambil trade di XAU. Selain volatilitasnya tinggi, sama strukturnya gampang untuk dibaca, dianalisa gitu ya. Nah, untuk kemarin kita dari hari Senin, Selasa, Rabu dapat, Kamis kita nggak ada entry, di hari Kamis nggak ada ya untuk SAU. Di hari Jumat penutupan market kemarin kita dapat ya. Jadi kita coba review di grup signal gitu ya. Hari Senin kemarin, Rabu, Senin. Nah, ini mapping kita hari Senin minggu kemarin ya, di zona ini. Tapi waktu itu market agak swap sedikit ke bawah. Ini ya, hasil akhirnya seperti ini. Sampai pada Senin malam dia tembus ke atas buat ATH lagi. Nah, untuk hari Senin itu ya, hari Selasa kita dapat juga ini ya, ini mappingnya hari Selasa, tunggu. Nah, ini ya, cuma punyaku nggak kejemput, tapi ada beberapa teman yang dapat ya. Selasa, Rabu kita dapat malam hari Rabu. Mana Rabu? Ini apa nih? Ini euro juga, bukan. Nah, ini XAU ya, hari Rabu ya. Tunggu konfirmasi break trendline dulu. Nah, itu konfirmasi untuk memvalidasi bahwa XAU ini udah kuat untuk naik gitu ya. Jadi kita selalu sabar nunggu momentum. Nggak ada momentum nggak usah entry. Nah, ini ya. Ini hari Rabu punyaku. Dan ternyata sampai TP ya. Sampai malamnya juga ada news waktu itu kan. Untuk hari Kamis kita nggak ada entryan ya teman-teman ya. Ini langsung hari Jumat nih. Jumat. Nah, ini ya aku bilang tunggu konfirmasi price gak mampu bikin high. Ini jam berapa nih? Jam 6 pagi nih. Kita entry malam waktu itu. Ini tunggu breakout waktu itu ya. Nah, ini malam jam 9 diambil. Dan ini hasil akhirnya. Sampai TP. Oke, sekarang kita coba bahas yang market minggu depan. Apa peluang yang akan kita ambil gitu ya. Seperti biasa kita lihat di time frame daily. Nah, ini perhatikan teman-teman. Secara price action gitu. Ini perhatikan candle daily hari Jumat kemarin, price udah break ya, break dari candle merah ini ya. Ini kan candle hari Kamis nih yang merah. Yang ini hari Kamis kan. Nah, ini udah bikin bullish engulfing nih, kuat nih ya. Dari sini ini kan hari Jumat pagi berarti ya. Dari jam 00, sorry. Kalau market tuh bukanya jam 6 kayaknya. Jam setengah 6 ya. Kalau apa namanya? Dari hari-hari day on gitu ya. Ini Jumat pagi jam setengah 6. Sebenarnya buka dari jam ini juga sih, cuma jam setengah 6, jam 5 atau jam setengah 5 kayaknya ya. Dia jeda sebentar gitu ya. Market jeda sebentar terus lanjut jam setengah 6. Ya anggaplah ini dari jam ini ya, jam 00 lah, 00.01 gitu ya. Nah, dari bawah lah. Intinya dari pembukaan hari pada hari itu. Dia dari bawah nih sampai penutupan market hari Jumat kemarin close di atas candle merah ini ya. Ini perhatikan teman-teman. Ini penting nih ya. Ini berdasarkan pengalaman-pengalaman gitu ya. Bukan cuma teori-teori market. Kalau teori tapi nggak pernah dipraktekin itu sama aja kayak bullshit gitu ya. Nah, ini dia udah bikin candle bullish engulfing nih. Market hari Kamis ini kan bikin penurunan nih, Rabu, Kamis penurunan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Ini kan daily kan, market daily, time frame daily, sorry. Time frame daily berarti satu candle ini satu hari, pergerakan selama satu hari ini. Dia udah break nih, udah break di sini ya, break high
dari candle merah ini. Jadi udah strong bullish nih. Mau ngejar ATH-nya lagi. Ini ATH kan di sini nih, ATH terakhir gitu ya. Ini ATH sebelumnya, di sini ATH terakhir nih. Harganya kita coba lihat di harga berapa nih. 3707 ya. Nah, market ini hari Senin, Selasa nih ada kemungkinan kuat untuk dia terbang lagi gitu ya. Nah, ya sebenarnya kemarin kita kalau dapat entry hari Jumat di sini mau di hold lama juga nggak apa-apa karena market itu udah mau melanjutkan momentum bullishnya lagi gitu. Tapi karena kita orang yang disiplin gitu ya, disiplin sama risk reward dan sistem trading kita gitu ya. Karena kita juga udah day trading ambilnya ya harian gitu. Jadi ya udah kita TP di area itu kemarin dapat 200 pip, 180 sampai 200 pip kalau nggak salah. Nah, ini yang disebut dengan bullish engulfing. Dan kebetulan bullish engulfingnya ini ada di level area penting nih. Secara time frame daily ya, perhatikan ya teman-teman. Ini kan area penting nih yang disebut dengan support ya. Banyak candle rejection di sini nih. Yang mana bang yang candle rejection ya ini ya. Nih, satu candle reject naik, satu candle masuk naik, gak mampu close di bawah ini. Semua cuma ekor-ekor candlenya, nggak ada candle yang close body di area bawah ini ya. Jadi ini yang dinamakan support kuat atau strong support gitu ya, atau SSR significant strong significant support resisten gitu ya. Tapi bukan di area resistennya, area support tapi significant support atau strong support lah gitu ya. Kuat nih, nggak ada candle yang tembus di bawah sini gitu ya. Nah, berarti ini level penting. Jadi, kalaupun harga kapan-kapan hari nyampe ke nyampe ke zona ini lagi, kita bisa menyimpulkan bahwa sini banyak buyer. Jadi, kita bisa cari peluang untuk buy. Apakah langsung buy ketika masuk market ke sini? Iya, enggak. Tunggu konfirmasi. Seperti biasa, kita harus bijak dalam mengambil trade karena ini menyangkut dengan modal kita gitu. Kalau kita sembarangan, ya risikonya hilang uang. Apakah kita mau rugi terus-terusan? Ya enggak kan. Kita di sini untuk survive, bahkan untuk bisa flipping money gitu ya dari modal yang kecil kita usaha dengan ilmu yang kita dapatkan, kita miliki, kita gunakan untuk gimana caranya bisa berkembang gitu ya. Nggak boncos terus gitu ya. Kalau yang ngajarin MC depo lagi, mati tanam. Itu orang-orang yang nggak paham trading gitu ya. Orang-orang yang cuma mau seru-seruan doang, dapat seru-seruan doang, tapi nggak benar-benar jadi trader gitu ya. Trader yang bijak dia selalu memikirkan risiko. Bukan asal sembarangan entry, asal sembarangan pencet lot, pencet buy, pencet sell gitu ya. Itu untuk aku pribadi di grup komunitasku enggak menyarankan hal-hal seperti itu ya teman-teman. Kalian harus bijak, wise lah gitu ya. Wisdom, bijak dalam mengambil trade. Nah, aku pribadi itu cuma ngajarin tradingnya, ilmunya, ngasih gambaran market mau kemana gitu. Keputusan entry ada di tangan kalian. Kalian mencet buy atau sell ada di tangan kalian. Kalian ngentry pakai lot kecil atau lot gede atau lot badak itu di tangan kalian. Di sini tinggal diatur nih. Ya kalau kalian agak-agak risk taker orangnya agak-agak nekat ya silahkan modal kecil pakai lot gede nggak apa-apa, tapi kalau rugi salah analisa terus MC jangan menyalahkan orang yang ngasih signal, itu keputusan kalian gitu ya. Nah di sini ya ini kita masuk time frame H4, perhatikan H4. Nah kemarin ya teman-teman ya, kenapa aku yakin market ini udah kuat momentum untuk naik lagi. Nih ya dari sini ya, ini kan level penting nih. Dari sini area ini hari Selasa, Rabu, Kamis dia turun kan, turun market, tek masuk ke zona penting lagi. Zona yang udah terjadi banyak rejection ini. Rejection naik ya. Ini cuma candle spike doang gitu. Habis jebol seolah-olah mau turun, tapi ini manipulasi. Habis itu naik lagi gitu ya. Nah, di sini masuk dan muncul candle bullish engulfing. Mana engulfingnya, Bang? Ini ya. Kalian harus jeli.
Nih ya, yang disebut nih. Candle merah terakhir. Ini ya, merah yang ini sama hijau yang ini. Ini bullish engulfing. Kita marking apanya? Kita marking candle merahnya. Order block nih ya. Order block demand. Dan order blocknya diambil. Lihat. Aku suka nih teman-teman. Ya, ini perlu jadi catatan juga buat kan. Ketika ada bullish engulfing di area-area penting, area-area kritikal atau key level, support resisten, demand, supply gitu ya. Itu ketika muncul engulfing, kalau di bawah di area support kita menunggu bullish engulfing. Kalau di area resisten di sini kita menunggu bearish engulfing. Nah, di sini muncul bullish engulfing nih ya. Di sini bullish engulfing nih. Bullish engulfing, dia market naik. Di sini kan nih kan dari bawah sini dari area ini support dia naik untuk bullish engulfing. Terus retest. Retestnya kemana? Ya pasti ke demand-nya ini, ke order block-nya ini. Dia retest ya. Nah, retest sampai sini. Habis itu terbang lagi nih. Nah, aku suka setup seperti ini teman-teman. Karena aku bisa ngambil entry yang agak kecil gitu loh. Resikonya kecil. Risk to reward-nya bagus. Aku bisa entry di sini, SL-nya cuma 30-40 pip lah. Ya 50 pip lah maksimal ya. Nah, ini aku contohin yang normal aja 50 pip. Sebenarnya 40 pip bisa. Tapi kita lebih menjaga biar nggak kena gocek gitu ya. Karena kalau kena gocek habis itu harga terbang sesuai analisa itu sakit teman-teman. Itu bisa mempengaruhi psikologi. Kadang kita mau balas dendam gitu ya. Kita TP ambil 1/3 150 ini dapat. Mau ngikutin sampai market sampai sini itu dapat 580 pip, 590 pip. Kalau sampai sini tadi malam Jumat malam close di 400 pip ya. 400 pip. Kalau nggak percaya nih yang tinggal lihat ini. Hitung pipnya bener nggak bang? Itu bener 400. Ya kalau kita pakai 0,1 lot itu sama aja. 10 dolar berarti 10 pip gitu. 400 dolar 400 pip gitu ya. Ini tinggal lihat nih di sini nih. Tuh sama ya 400 tuh. Kalau dipakai pengukuran kayak ini 408 408 pip. Ya sekitar itu. Kan ada spread juga kan. Sekitar 400 pip ya. Nah, itu bagus ya. Peluang kayak gini. Nah, kemarin aku melihat ini, cuma aku nggak entry di sini karena melihat candle merah yang ini terakhir ini agak membingungkan teman-teman. Nah ini ya, ini malah ngebentuk pola dia mau turun seolah-olah gitu. Akhirnya aku terkecoh juga di sini nggak dapet entry di bawah sini gitu ya. Karena aku waktu itu nggak pantau juga market pas di support, jadi aku nggak entry di sini, aku nunggu konfirmasi. Waktu itu aku udah dapet nih, aku udah lihat di H4 ada bullish engulfing. Tapi di sini agak bingung nih karena ada candle doji, terus candle merah, seolah-olah ini kayak market mau turun gitu. Tapi ternyata malah naik ke atas. Makanya aku tunggu dia break trend line. Kita coba turun ke H1 ya. Time frame H1. Nah, di sini ada trend line. Trend line. Nah, aku tunggu dia jebol ini. Nah, ini ya kemarin juga ya yang bikin bingung ya. Di area ini ada double top gitu ya. Kayak mau turun apa gimana gitu. Karena masih bingung, aku nggak entry, aku nggak kasih signal. Aku bilang tunggu break trend line. Break trend line dapat kita buy di sini kemarin. SL di 60-an pip ya, hampir kena SL, tapi aman masih. Dapat di TP di area ini. Dapat 150 pip waktu itu. Area penting. 130-an kayaknya. Pokoknya di area inilah. Area resisten yang ini. Ya 120-an ya. 1/2 berarti. Lumayan lah ya. Nah, sekarang kita mapping ya. Kita udah bahas yang hasil kemarin. Kita mapping. Ini tadi di daily dan dikonfirmasi juga di H4 ya. Area pentingnya di sini ya. Banyak terjadi rejection. Itu pertama. Kedua, dia udah break trend line nih. Udah bikin change of character. Di mana change of characternya di sini ya. Nah, ini kan market turun. Struktur ya, market structure. Kalian bisa lihat di YouTube kan ada. Udah aku bikin video market structure. Ini kan turun nih. Koreksi
impulsif, korektif, impulsif, bikin boss ya. Ini kan boss. Dia turun nih. Koreksi, bikin boss lagi nih. Low-nya ditembus nih. Koreksi ke sini, ditembus lagi, dia naik, koreksi tapi nggak mampu bikin change of character. Dia turun lagi, di sini terjadi banyak rejection 1 2 3 gitu. Nggak mampu jebol bikin boss gitu ya. Jadi dia naik lagi ke area ini gitu. Terus turun. Nah, turunnya ini dia udah bikin change of character. Habis turun dia naik lagi kan. Kita coba turun ke M30. Nah, di sini ya. Valid change of character di sini. Ini kan high terakhir, struktur high terakhir dari pembentukan market structure turunnya ini. Dan ini udah di break ke atas. Jadi ini yang disebut change of character. Ini real choke ya, teman-temannya. Kalau internal choke-nya Bang, mana Bang? Ini di bawah sini. Dia kan bentuk juga nih, dia turun ya, turun di sini. Terus dia naik nih. Naik ke sini ya. Koreksi, naik lagi. Di sini sebenarnya di bawah sini sebenarnya itu udah disebut internal choke. Internal choke itu indikasi pertama dia mau balik tren gitu ya. Dari tren turun mau balik naik. Ini indikasi pertama kalau di smart money concept ya. Kita kan pakai smart money concept metodenya. Jadi banyak cara analisa kita tuh harus ngeliat struktur dulu gitu ya. Nah, internal choke di sini ini valid choke atau disebut real choke, real CHUCH gitu ya. Karena di sini nggak bisa nulis tag teman-teman, jadi aku sebut aja. Nah, habis itu kita lihat ya konfirmasi pertama dia agak mampu nih break ini. Oh di daily tadi ya, di daily muncul bullish engulfing ya. Kedua area support atau area penting nih di sini nih nggak dijebol nih, nggak mampu turun ke 4. Nah di area pentingnya ini tadi udah ada bullish engulfing nih di sini ya, bullish engulfing. Di daily ada bullish engulfing, di 4 ada bullish engulfing juga. Ini order block diambil ya, diambil sama yang candle yang ini ya. Candle ini ya, ngambil OB-nya. Naik kan, ini bullish engulfing, naik, turun. Nah, di sini nggak mampu jebol demand-nya ini, nggak mampu jebol OB-nya ini, dia tembus ke atas, nembus trendline juga. 1, 2 ya, bullish engulfing daily konfirmasinya kan. Terus support ya. Di 4 ada bullish engulfing lagi. Ketiga, keempat konfirmasinya ya. Data-data acuan kita untuk besok cari peluang buy. Di sini trendline udah di break nih. Itu keempat. Nah, habis itu tinggal kita cari besok kemungkinan harga tuh ke area-area mana gitu. Kalau dia kan nggak mungkin nih, nggak mungkin naik terus kan, nggak mungkin yang langsung tiba-tiba hari Senin pagi dia langsung pong sampai 1000 pip ke atas, nggak mungkin kan. Dia pasti naik pelan-pelan, ada penurunan. Nah, penurunannya itu bisalah kita ambil counter trendnya, target-target pendek 80 pip, 70 pip itu kan lumayan gitu ya. Habis itu kita cari zona pijakan dia untuk bikin dorongan ke atas lagi gitu ya. Sebenarnya kayak gitu teman-teman, nggak ada yang perlu diribetin sebenarnya dari trading. Yang ribet itu kita yang nggak mau sabar, maunya pengen entry terus, maunya pengen profit tiap kali entry. Itu ya susah. Mau cari kalian belajar sama siapapun pasti ada masanya di suatu waktu itu akan loss juga gitu ya. Tapi ketika loss, cara kita bisa bertahan itu dengan menjaga risiko, menjaga SL-nya ini tadi. Kalau kita entry di sini, katakanlah ya, soalnya aku pernah menemukan orang yang SL-nya lebar, TP-nya dikit teman-teman. SL di 100 pip di sini. Tapi dia TP di 50 pip. Ini kan nggak logik gitu loh. Ini orang trading apa gimana nih? Iya kalau kena TP-nya. Kalau tiba-tiba entry habis itu dia drop ke bawah SL 100, kan kita harus butuh 2 kali entry yang profit untuk balikin. Ini SL risk reward-nya udah ngaco nih ya. Jadi kita yang bener tuh SL-nya lebih lebar, TP-nya lebih lebar, SL-nya lebih sedikit gitu loh. Jadi SL 50 pip katakanlah. Berarti kan 1/2 di $100 ya, 100 pip. Kita TP minimal di sini.
secara ideal gitu. Pakai risk reward 1:2. Kenapa harus pakai kayak gitu? Karena kalaupun kita loss 2 kali, ketika loss 2 kali kan kita rugi $100. Kita butuh entry 1 kali berhasil, udah balikin. Kayak gini nih contohnya. Kalau TP kan ini $100 nih. Kalau loss 2 kali pun kita rugi $100, kita udah bisa balikin lossnya tadi itu ketika udah profit 1 kali entry aja gitu. Nggak usah 2 kali entry, udah 1 kali entry udah bisa balik. Itu yang disebut risk reward. Kalau sampai 1:3 bang, ya lebih bagus asalkan emang bisa dicapai sama market gitu ya. Ya TP1 lah di sini, di $100. Nah, ketika market udah kayak mau tembus sini gitu ya, kita tinggal geser di sini ya, di sini tadi ya. Geser SL-nya, SL-nya taruh sini. Kita lepas TP-nya, pindahin sampai ke katakanlah 200, 1:4 nih, atau 250. Nah, ngeletakin SLTP ini juga nggak ngasal ya teman-teman. Kita harus ngelihat zona-zona penting di atasnya kalau ngebuy. Kalau kita nge-sell, kita letakin TP di zona-zona penting yang ada di bawahnya. Misal, kita sell di sini nih. Ini kan trendline nih. Sell. TP-nya sampai mana, Bang? Kita lihat di sebelah kiri. Ada apa sebelah kiri? Gitu ya. Nah, di sini bisa karena di sini ada nih area resisten kuat nih yang kemungkinan bisa menjadi tempat area reject gitu ya. Dan ternyata benar nih, sempat reject naik lagi ke atas. Kita bisa TP di sini atau mau ekstrim kita bisa TP jauh di sini supportnya. Asalkan emang bisa dicapai, tapi kalau emang market masih trennya turun, dia bisa mencapai itu. Ya paling butuh waktu sehari 2 hari gitu ya. Jadi itu ya yang perlu dipahamin ya. Jangan ada lagi yang pakai SL lebar, TP-nya dikit. Itu mau bunuh diri itu. Jamin aku sebulan modalnya habis kalau kayak gitu. Karena kenapa di trading tuh nggak ada orang yang bisa terus-terusan profit setiap hari. Kalaupun ada ya, iya tapi kan nggak yang pas bisa diulangin terus setiap minggunya gitu. Pasti ada suatu hari dia loss gitu. Gitu. Aku pribadi pun meskipun sejauh ini ya win rate-nya masih tinggi gitu ya. Di minggu kemarin juga masih SL 2 kali, di minggu ini SL 1 kali gitu ya. Sorry, minggu ini nggak ada SL teman-teman. Minggu ini Senin, Selasa, Rabu dapat, Kamis nggak ada entry, Jumat entry dapat lagi gitu nggak ada SL ya. Minggu ini kita profit, full profit untuk SAU. 4 kali entry full profit gitu ya. Dan aku juga entry-nya nggak barbar kayak orang-orang di TikTok gitu ya. Entryku ya day trading lah. Manfaatin market H4, H1 gitu ya. Kita bidik pergerakan lebarnya gitu ya. Jangan manfaatin M1, M5 itu kan buat scalping. Ya untuk orang yang modalnya gede scalping boleh-boleh aja. Kalau modalnya 1 juta scalping sehari entry-nya sampai 50 kali atau 30 kali. Kalau banyak kan loss-nya modalnya habis juga teman-teman gitu ya. Selain itu juga kita banyak ngabisin waktu di chart. Seolah kita kayak apa ya, kayak gelisah terus gitu loh kalau nggak berjibaku sama chart. Itu nggak normal gitu, nggak santai itu, nggak sehat tradingnya. Kita trading tuh sesantai mungkin tapi bisa profit sebanyak mungkin gitu ya. Kalau day trading kita bisa lebih banyak punya banyak waktu untuk kegiatan yang lain lah gitu ya. Nah itu ya, jadi kita besok tinggal cari zona. Kita bisa coba ini kira-kira bakal apa ya, berhenti di mana nih naiknya sampai mana. Kalau kita pakai Fibo kita ukur kira-kira sampai mana market ini terbang. Kita ukur dari ini ya. Nah ini udah nyampe level penting juga nih 2618. Dan kebetulan sebelah kiri ini juga ada order block teman-teman. Ini order block ya. Nah kita bisa lihat nih besok akan reject di sini. Kalau dia reject di sini ya kita bisa cari nge-sell tipis-tipis gitu ya untuk paginya. Nah ini ada OB nih, dia satu nih, OB supply. Kedua OB supply-nya ada di ini ya, di level ini. Ada banyak base di situ. Nah habis itu
Kalau dia mau turun, nah di sini ada level penting, perhatikan. Karena udah sering ya nyontoin level-level penting itu apa? OB. Di sini OB. OBH1 nih. Jadi dia bisa jadi tempat pijakan gitu. Misal ya, market turun nih dari sini. Kita kan nggak tahu nih mau turun dari area ini atau dari area ini. Dia turun, kemungkinan kita bisa menunggu buy di sini. Menunggu cari peluang buy di sini. Kemungkinan kayak gitu. Nah, dia naik lagi kayak gini. Tapi ini aku nggak bisa mastiin sekarang. Ini market bisa turun di sini apa enggak? Karena di sini nggak ada konfirmasi apapun di sini nih. Di area OB-nya ini nggak ada. Kayak ada di sini engulfing kan, bearish engulfing. Tapi udah ditembus lagi nih. Jadi nggak semua candle-candle engulfing tuh valid. Tunggu potensi selanjutnya gitu ya. Nah, biasanya kalau dia mau turun di OB-nya ini dia ketahan, dia turun lagi gitu ya. Jadi nggak ada candle yang nembus ke atas. Nih, ini kan OB nih. Nah, harusnya kayak kemarin kan kita ada tuh dapat sell di OB kayak gini. Ini ke sini naik ya. Untuk koreksi doang, baru habis itu turun lagi gitu. Nah, sedangkan untuk contoh kondisi yang ini itu belum ada penurunan gitu ya. Jadi masih potensi kuat. Kita nandai ini cuma kemungkinan aja, bukan zona valid gitu ya. Kemungkinan bisa turun di sini atau di area ini. Nah, kalaupun turun, kita bisa menunggu peluang buy di area bawahnya sini. Ini kan OB nih. Dan sebelah kirinya juga ada level penting, yaitu resisten. Resisten yang kemungkinan akan menjadi support ketika market koreksi. Ya, ini kan RBS, resisten. Ini kan sebelah kiri di sini resisten gitu ya. Ini resisten ya. Nah, di sini nanti ketika market turun akan mungkin jadi support gitu ya. Contoh yang RBS kayak gitu mana ya? Kemarin banyak teman-teman. Nah, di sini nih. Ini kan resisten nih ya. Di area inilah. Market turun dia ketahan di sini. Naik lagi. Di area ini kan resisten nih. Market koreksi turun sampai areanya ini jadi support, dia naik lagi gitu. Ini kan support nih kalau di bawah. Kalau di atas bentuk V kayak gini, dia resisten. Nah, udah itu ya, tinggal tunggu di area ini. Harga kalau kita tunjukin harganya di 336 buletin 70. 70 3670 kita tunggu besok. Gitu. Kalau untuk SL ya SL bisa di area ini nanti. Di area-area ini ya. Kalau marketnya di zonanya direspon di area ini. Di bawahnya lah, di bawahnya OB lah. Tuh, jadi misal ya, ini kita buy di sini SL-nya masih enak nih SL ini 40-an pip lah kita taruh SL gitu ya. Jangan pelit-pelit teman-teman. Karena kalau kita pelit gitu ya. Misal SL di 10 pip itu udah nggak ngotak gitu loh, ngaco. Karena apa? Karena ini market XAU. XAU di M1 aja itu sangat volatile gitu ya. Kalau turun dikit aja itu udah bisa 10 pip sampai 15 pip gitu ya. Karena jangan samakan dengan market mata uang nih ya. Contohnya nih. Nih di sini. Misal kita mau entry di, nah ini kan area penting nih di sini ya, area resisten become support nih, entry di sini. Kita juga harus lihat spread ya. Entry di sinilah katakanlah. SL-nya berapa? Mau ditaruh di 10 pip. Ya ini kebetulan bisa nggak kejangkau. Kadang ada market turun lagi gitu ya teman-teman. Jadi kita nggak usah pelit-pelit lah. Ya sekitar 30 sampai 40 pip lah. Ini 30 pip berarti kan. Ini kebetulan yang dapat bagus nih. Kadang ada tuh. Ya kalian harusnya udah ngalamin sendiri ya. Ketika gocek-gocek, nah kayak gini nih. Kita mau entry di sini misalkan. Ternyata market masih turun. Tuh, masih turun ke bawah. Kalau kita entry SL-nya terlalu tipis di nih. Bayangin coba 15 pip gitu loh. Setipis apa SL-nya gitu loh.
Kalau di market forex di mata uang itu bisa 15 pip tuh lebar. 15 pip itu sampai hampir sama kayak 40 pip di XAU gitu ya. Kita SL-nya agak inilah, agak lebarin lah gitu ya. Nah, kalau 60 pip kan aman gitu. Ya sebenarnya tergantung zonanya juga gitu. Zona entry-nya juga. Kalau entry kita di sini SL di 40 pip aman. Nah, di sini ya 40 pip. Nah, aman gitu ya. Tinggal TP-nya 1/3 berarti $120 di sini. Gitu ya. Ini untuk potensi market SAU besok. Kita panen aja biar gampang. Ini opsi aja. Ini apa namanya? Asumsi aja. Asumsi dia akan turun di area ini ya. Jadi kita tunggu di OB-nya ini. Kemudian akan naik lagi. Ini ya, aku udah mapping, tinggal kalian pantaunya gitu. Karena aku nggak mungkin juga ngabarin terus teman-teman. Kadang aku udah kasih buy limit, aku tinggalin ya. Yang penting aku udah ngasih di grup, ngasih outlook market gitu ya. Nggak yang harus, ayo entry sekarang. Itu nggak terbiasa aku kayak gitu ya. Entry, buy now, sell now. Itu belum terbiasa teman-teman. Nggak bisa dan kayaknya nggak akan menerapkan seperti itu. Kenapa? Karena sama aja kayak aku cekokin kalian gitu loh. Kalian kan di sini niatnya belajar trading. Ya kalau belajar trading ya kalian harus mandiri gitu. Aku udah ngasih clue-cluenya, ilmunya seperti ini, outlooknya kalau entry seperti ini gitu. Jadi aku nggak cuma ngajarin trading kan ke kalian. Aku udah kasih signalnya juga gitu. Tinggal kalian mengaplikasikannya seperti apa, mengeksekusinya gimana gitu. Kalau yang dicekokin terus, ayo tiap misal market udah mau masuk zonanya, ayo buy now gitu. Itu nggak mandiri kalian nanti. Kalian kebiasaan terus dicekokin gitu. Jadi kalian nggak paham kenapa kalian harus entry, kenapa kalian nanti bisa dapat profit, kenapa kalian nanti gagal SL gitu ya. Nanti kalian nggak akan paham gitu. Tapi kalau kalian oke lah kalian belajar ya sama aku kasih signal, kalian pantau sendiri dan kalian memperhatikan tuh candle kayak gimana tuh konfirmasinya. Dari pengalaman itu membentuk kalian jadi trader mandiri gitu ya. Itu teman-teman. Nah, kita screenshot nih. Screenshot. Ada terangan. Oke. Oke, itu aja ya. Semoga bisa dipahamin dan bermanfaat.